Baik, di sini kami dari CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 1 angkatan 7 kelompok 4 subkelompok A akan mendiskusikan 2 video terkait dengan best practice dan bad practice yang ada di Kementerian ATR BPN. Baik, untuk mempersingkat waktu, boleh saya izin share untuk terkait dengan video best practice di Kementerian ATR BPN. Tentunya pemerintah kota mengucapkan terima kasih dan apresiasi di tengah pandemi COVID-19, Kantor Pertanahan Kota Bandung terus berinovasi di pandemi ini mengurangi pertemuan langsung antara pihak yang dilayani dan pihak yang melayani. Dan ini juga memberi kepastian terhadap persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, biayanya berapa, dan kepastian waktu. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul memberi kemudahan pelayanan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung bagi masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih dan apresiasi. Baik dari hasil video yang kita saksikan, boleh teman-teman jika ingin menanggapi silakan. Oke, saya Anissa Dwi Laksana dari Kantor Pertanahan Lampung Timur ingin memberikan reaksi terhadap video best practice yang barusan kita tayangkan. Di sini dapat kita lihat bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung telah melakukan transformasi digital, yaitu karena mereka telah menggunakan teknologi untuk mentransformasikan atau merubah pelayanan yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan melalui media digital. Selain itu juga tindakan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung ini menurut saya sudah menggambarkan salah satu core value ASN, yaitu tentang adaptif, di mana mereka sudah berinovasi dan juga sudah menyesuaikan dengan kondisi di mana pada saat itu Indonesia terkena wabah COVID-19. Jadi untuk mengurangi penyebaran, mereka menggunakan teknologi, yaitu membuat aplikasi sehingga pelayanan tidak harus tatap muka di loket pelayanan. Boleh, silahkan kalau ada lagi. Izin menambahkan, saya setuju dengan Mbak Anissa mengenai dari aplikasi Pasti ini kita dapat lihat bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung telah menerapkan literasi digital dengan menerapkan digital skill, digital kultur, kebiasaan untuk berdigital dan digital etik dan digital safety. Mungkin ada yang menambahkan lagi, silakan. Saya setuju juga dengan Mbak Anissa dan Mas Aga. Apa yang dikerjakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung ini membuat aplikasi Pasti merupakan suatu transformasi digital di mana Kantor Kota Bandung melakukan perubahan dari yang tadinya manual menjadi digital. Lalu ini sudah masuk ke core value ASN, yaitu adaptif, melakukan perubahan secara terus-menerus ke arah yang lebih baik. Lalu ada yang mau menambahkan? Boleh deh, kalau pendapat dari saya di sini tujuannya sangat bagus ya, karena salah satunya membatasi pertemuan di mana waktu itu sedang ada pandemi yang melanda Kota Bandung. Kemudian juga yang kedua yaitu untuk memberikan kepastian terkait dengan syarat-syarat dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian pastinya ada juga faktor pendukung daripada terciptanya aplikasi ini. Pastinya menurut pendapat saya itu yang pertama manajemen yang mendukung, artinya mereka ingin kemajuan, juga ingin menyajikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu SDM yang unggul, pastinya didukung juga terkait dengan masing-masing bidang yang dimana kalau aplikasi ini pastinya di bidang
teknologi dan informasi. Jika ada lagi boleh ditambahkan Mbak Tira. Baik, saya izin menambahkan, benar tadi yang teman-teman katakan, bahwa dengan aplikasi ini kita sudah bertransformasi digital serta adanya transparansi syarat, waktu penyelesaian dan biaya juga, sehingga masyarakat itu tahu dan lebih mudah mendapatkan informasi tanpa harus manual datang ke Kantah atau bertanya ke orang-orang terdekat mengenai bagaimana pelayanan sertifikat di Kota Bandung. Hal ini juga didorong karena SDM-nya berkompeten, berinovasi, dan benar-benar sesuai tugas, fungsi, dan kedudukan ASN-nya dalam melaksanakan tugas yang profesional. Terima kasih. Baik, Kalau boleh juga menambahkan boleh. Tindakan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung ini juga sebagai langkah mungkinnya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan, yaitu benar yang kata Mbak Zafira tadi sampaikan, adanya transparansi tentang biaya dan prosesnya, karena selama ini tanpanya ada aplikasi itu terkadang pemohon juga masih kesulitan dan kebingungan terhadap prosedur, persyaratan, serta tarif yang harus mereka bayar, seperti itu. Baik, mungkin untuk video best practice cukup dari kelompok kami. Kemudian akan saya tampilkan kembali untuk video terkait dengan best practice. Polisi menangkap seorang pegawai di Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dalam sebuah operasi tangkap tangan. Dalam OTT, polisi mengamankan uang 5,8 juta rupiah dan sertifikat dan surat berharga. Dalam video amatir terlihat jajaran Satreskrim Polres Purwakarta menangkap MS, Kepala Sub Bagian Seksi Pendaftaran Hak Tanah di kantor BPN Purwakarta. MS diamankan atas dugaan tindak pidana korupsi dengan meminta uang sebesar 5,8 juta rupiah kepada seseorang yang sedang mengurus sertifikat tanah. Pelaku langsung ditangkap karena menetapkan tarif jauh di atas tarif penerimaan negara bukan pajak BNPB yang sudah ditentukan negara. Pelaku dijerat pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 Junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, terkait video best practice barusan boleh ditanggapi oleh masing-masing juga. Silakan. Oke, saya boleh menanggapinya, Pak Moderator? Silakan, Mbak Nisa, silakan. Oke, terima kasih. Dari video itu saya dapat ambil poin ya, di situ oknum dari BPN Kabupaten Purwakarta itu telah melanggar Undang-Undang ASN, yaitu tentang pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, di mana penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN itu sendiri harus berdasarkan pada asas profesionalitas, di mana asas profesionalitas itu adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pada pasal 5 Undang-Undang ASN itu tersebut, kode etik dan perilaku yang harus dilakukan seorang ASN adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Nah, oknum tadi itu sudah sangat menyesatkan dengan meminta tarif melebihi PNBP yang harus dibayarkan oleh pemohon. Dan sikap yang dilakukan oleh pegawai BPN itu sendiri dapat mempengaruhi citra dari ATR BPN itu sendiri. Jadi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR BPN. Seperti itu. Baik, silakan berikutnya. Menambahkan, menurut saya dari kasus tersebut dapat kita lihat menunjukkan bahwa oknum ASN tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sesuai peraturan, dan dapat dilihat pula
kemungkinan kasus tersebut disebabkan oleh manajemen ASN yang tidak berjalan. Makanya menurut saya dibutuhkan dan harus diawasi oleh dewan pengawas, baik dari tahap awal penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai dengan pengawasan disiplin. Sekian dari saya. Kalau ada yang menambahkan silakan. Berikutnya silakan. Menurut saya kasus tersebut sudah jelas melanggar manajemen ASN, di mana manajemen ASN itu harus menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sudah jelas karena pegawai tersebut meminta uang lebih dari PNBP, menciderai birokrasi ATR BPN. Lalu mungkin saya tambahkan penyebab dari kasus tersebut, mungkin tidak adanya sikap keteladanan dari pimpinannya, mungkin juga tidak ada kultur budaya organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar, lemahnya sistem pengendalian manajemen ASN, dan lemahnya pengawasan. Cukup sih dari saya. Ada yang mau menambahkan? Boleh, saya ada sedikit terkait dengan ini. Baik, di sini saya bisa menganalisis terkait dengan akar masalahnya. Yang pertama itu bisa dari organisasi, kedua dari aturan, kemudian juga dari individu atau faktor dalam diri, kemudian terkait dengan lingkungan atau faktor sekitar. Nah, dari organisasi di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu terkait dengan, mungkin ini pendapat saya ya, terkait dengan atasan atau manajemen yang kurang peduli atau aware terhadap permasalahan atau karyawan atau pegawainya. Kemudian yang kedua ya ini manajemen yang terkesan menutup-nutupi dan mendukung tindakan. Dari segi aturan mungkin faktornya yaitu aturan yang kurang mengikat dan juga penerapan aturan yang kurang ketat. Dan dari faktor diri sendiri, individu pastinya mungkin terkait dengan keinginan memperkaya diri sendiri, dan juga ada tuntutan ekonomi rumah tangga. Dan yang terakhir dari faktor lingkungan itu terkait dengan lingkungan kerja yang tidak peduli terhadap sesama, dan terakhir lingkungan kerja yang menutup-nutupi dan mendukung tindakan. Nah, dari kesemua kedelapan masalah ini mungkin dapat saya ambil kesimpulan akar masalah di sini yang timbul berkali-kali itu terkait dengan lingkungan atau manajemen atau karyawan atau kantor atau pegawai yang menutup-nutupi dan mendukung tindakan dari oknum karyawan BPN tersebut. Sekian dari saya, jika ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan kalau menurut saya sih yang oknum ini lakukan di Kantah Purwakarta ya tadi ya, itu melanggar peran ASN sendiri dengan melanggar hukum melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena benar-benar adanya menerima uang di luar tarif yang sudah ditetapkan, dan hal itu juga dilakukan di kantor, jadi sangat menyalahi aturan kode etik ASN juga. Nah, kalau untuk penyebabnya saya izin menambahkan, menurut saya bisa jadi sistem dan lingkungan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa selagi hal itu bisa mempercepat suatu prosedur dan tidak merugikan orang lain, tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya udah it's okay, mungkin seperti itu. Jadi kayak hal itu secara tidak langsung diwajarkan, padahal sebenarnya itu jelas-jelas sudah melanggar hukum. Jadi mungkin saja oknum ini juga tidak memiliki kompetensi yang cukup, baik itu secara pekerjaan maupun secara individual dalam menangani konsumen atau masyarakat yang ingin percepatan, terus ya udah Pak, ini saya tambahi aja duitnya, atau memang dari dia yang tergoda dan kalau mau cepet ya udah saya cepetin tapi harus dikasih uang sekian, seperti itu sih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya bisa kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.